Selamat sore, Pak Yeri dan Pak Lo. Bagaimana kabar hari ini? Sore. Kabar baik. Oke, baik. Pak Yeri, bagaimana kabar? Aman? Oke, selamat sore Pak Yulan. Terima kasih banyak kabarnya. Puji Tuhan baik untuk hari ini. Bagaimana suasana kegiatan pembelajaran di sekolah? Mungkin bisa diceritakan, Pak Lois, Kak Yeri, bagaimana di sekolah? Ya, kalau dari saya kira-kira ini kita kesulitan untuk membagi waktu urusan-urusan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan juga urusan-urusan yang berhubungan dengan online yang kita alami seperti ini. Jadi kita pintar-pintar untuk mengatur waktu sehingga tugas utama kita sebagai guru itu tidak boleh ditinggalkan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Lois. Bagaimana Pak Yeri? Oke. Halo. Halo, bagaimana Pak Yeri? Suasana proses pembelajaran 1-2 hari ini ke belakang ini bagaimana? Aman? Oke, baik. Suasana kemarin kebetulan saya ada kedukaan sedikit, jadi agak sedikit mengalami kegiatan di antara bapak kecil kandung saya itu meninggal, jadi saya izin dari sekolah untuk semua rangkaian acara yang kemarin sampai tadi baru mulai sekolah. Begitu Kak Yeri. Kami turut berduka untuk Pak Yeri. Terima kasih banyak. Oke, baik Pak Yeri dan Pak Lois, kita mulai kegiatan kita hari ini untuk proses coaching dan supervisi akademik. Sebentar alur kegiatannya, saya sebagai supervisor, Pak Yeri sebagai coach dan Pak Lois sebagai coach. Oke, apakah ini kita bisa langsung mulai saja Pak Yeri dan Pak Lois? Oke, baik sudah. Kita mulai. Siap. Oke, baik. Pak Yeri, terima kasih waktunya sudah bersedia untuk kegiatan kita hari ini, proses coaching bersama dengan Pak Lois. Baik, sebelum sampai kepada proses coaching Pak Yeri dan Pak Lois, ada 1-2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Pak Yeri terkait dengan coaching itu sendiri. Sebentar. Oke, baik Pak Yeri, apakah kita bisa langsung saja ini? Halo Pak Yeri? Siap, Pak Guru. Oke, baik Pak Yeri. Siap. Pak Yeri, apa yang diinginkan oleh Pak Yeri agar apa yang mau saya bantu ini mengembangkan kompetensi yang mana dari Pak Yeri? Oke, terima kasih banyak Pak Guru. Saya di sini lebih tekankan pada tahapan-tahapan coaching yang kita akan jalan itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yeri. Terima kasih. Kira-kira dari proses coaching itu sebentar, hal apa yang ingin saya amati? Oke, baik. Pak Guru, yang saya minta diamati itu yang menyampaikan coaching dengan alur tirta. Yang kedua, kehadiran penuh. Yang ketiga, mendengar dan mengajukan pertanyaan Oke, baik. Jadi yang pertama melakukan proses coaching dengan alur tirta, kemudian kompetensi coaching. Ada 3 kompetensi coaching: hadir penuh, kemudian mendengar aktif dengan menyampaikan pertanyaan berbobot. Itu Pak Yeri ya?
Ya, benar sekali. Oke. Kira-kira dari penilaian ini, menurut Pak Yeri sendiri, apa penilaian dari Pak Yeri terkait dengan dua rubrik ini tadi? Kira-kira menurut Pak Yeri seperti apa? Apakah masih perlu dikembangkan atau bagaimana, Pak Yeri? Saya begini Pak Guru, saya yang artinya di sini saya belum terlalu fasih karena ini kita dalam tahap belajar tentang hal ini. Jadi jujur saja saya belum fasih, makanya saya perlu observasi. Kiranya Oke, baik. setelah diobservasi saya mendapat perubahan dengan hal ini. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Yeri. Baik, yang terakhir ini Pak Yeri. Sebelum coaching bersama Pak Lois, apa harapan dari Pak Yeri untuk observasi hari ini? Terima kasih banyak Pak Supervisor. Dan saya bisa mendapat umpan balik dari semua alur coaching yang jadi saya kepingin mendapat umpan balik dari kegiatan berdasarkan alur coaching yang ada. Oke, baik. Tentu ya itu yang disampaikan Pak Yeri untuk mendapatkan umpan balik ya. Oke, baik Pak Yeri. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk Pak Yeri sendiri dan juga saya dan juga Pak Lois. Oke, baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Yeri dan Pak Lois untuk melakukan proses coaching. Oke, baik. Terima kasih Pak Guru. Sebentar, Pak Lois sama Pak Yeri. Sore, Pak. Sebentar. Mohon maaf. Saya cut dulu nih. Kak Dang, Pak Guru halo. Halo, oke. Baik, selamat sore Pak Supervisor, Pak Yolan selaku Supervisor sudah meluangkan waktu kepada kami, saya dan Pak untuk sedikit berbagi hal-hal yang berkaitan coaching hari ini. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pak Lois. Selamat sore. Oke. Suara kurang jelas, Pak. Iya, saya kebetulan jaringan tidak terlalu bagus, pengaruh mendung di sini Pak Lois. Ya. Makanya saya agak tangkap pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, minta maaf. Iya. Baik. Selamat sore Pak Lois. Apa kabar Pak Lois? Bagaimana? Baik, terima kasih. Selamat sore juga. Kabarnya baik dan kiranya kita juga tetap semangat untuk terus mengikuti kegiatan ini sampai akhir bulan Desember nanti. Oke, terima kasih. Kira-kira Pak Lois, kira-kira apa yang kita bicarakan sore hari ini? Baik, Pak Yeri, dia mungkin kalau lihat dari face-nya saya selalu senyum, namun sebenarnya dalam hati ini masih ada kegelisahan. Ya, ada kegelisahan terutama berhubungan dengan kegiatan di lingkungan sekolah. Saya ini sekarang ingin berdiskusi dengan Pak Yeri berkaitan dengan persoalan siswa di sekolah. Hal yang didiskusikan yang mungkin menjadi bahan perhatian saya itu perilaku siswa, gitu. Bagaimana siswa selalu terkadang datang terlambat di pagi hari. Begitu Pak Yeri. Oke, terima kasih banyak Pak Bro. Berarti tujuan kita berbicara tentang siswa yang agak datang terlambat di pagi hari. Seperti itu Pak. Iya Pak ya. Baik, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Pak Lois untuk menghadapi masalah ini? Sampai dengan saat ini, saya selalu memberikan fokus perhatian untuk siswa yang selalu datang terlambat. Hal yang saya lakukan pertama adalah disiplin diri. Saya berjuang untuk menampilkan pribadi yang baik, untuk menjadi contoh pada siswa, untuk selalu datang lebih awal ke sekolah,
Sehingga pada saat lonceng kegiatan sekolah dimulai, kita harus sudah ada di sekolah. Itu yang pertama yang sering saya lakukan. Lalu yang kedua, saya juga sering memberikan wejangan pagi untuk selalu mengingatkan kepada mereka bahwa disiplin itu sangat penting untuk kita bisa menata kehidupan kita ke depan itu menjadi lebih baik. Begitu Pak Yeri. Oke, terima kasih banyak. Kira-kira apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Lois nanti? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depan, yang pertama, saya akan melakukan pendekatan persuasif, pendekatan secara pribadi, karena terus terang ada beberapa siswa yang secara berulang-ulang setiap hari, kadang 1 minggu 2 kali melakukan kesalahan yang sama, dan saya akan melakukan pendekatan kepada mereka sehingga diharapkan dengan lakukan pendekatan secara pribadi seperti ini, akhirnya bisa pelan-pelan berubah karakter itu. Terima kasih. Oke, luar biasa. Sekarang kira-kira bagaimana Pak Lois mengidentifikasi tantangan yang akan ke depan? Minta diulang, pertanyaan tidak jelas. Oke, bagaimana kira-kira Pak Lois mengidentifikasi tantangan-tantangan yang akan dihadapi Pak Lois ke depan? Ya, yang pasti bahwa tantangan yang akan kita hadapi itu bagaimana kita berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk bisa berkomitmen menerapkan disiplin di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemampuan kita untuk bisa melakukan pendekatan kepada siswa agar siswa perlahan memiliki karakter yang baik untuk bisa meniru hal-hal yang baik itu sehingga pada akhirnya mereka terbiasa. Begitu, Pak. Halo, cek. Halo. Yuk, jadi baik, terima kasih. Kira-kira bagaimana mengukur keberhasilan yang dilakukan itu, Pak Lois? Untuk mengukur keberhasilan, saya biasanya mengecek secara berkala untuk kehadiran mereka dalam 1 minggu. Terkadang dalam 1 minggu pertama, setelah saya menyampaikan wejangan-wejangan berkaitan dengan kedisiplinan, pada minggu pertama saya biasanya secara rutin setiap hari untuk melakukan pengecekan kepada siswa. Lalu kalau seandainya ada perubahan, saya coba memberikan kesempatan kepada mereka untuk minggu berikutnya kita tidak perlu cek lagi. Memberikan kesadaran kepada mereka bahwa disiplin itu tidak datang dari luar sebenarnya. Jadi ada motivasi yang datang dari dalam untuk bisa menertibkan diri sehingga pada akhirnya itu bisa bermanfaat untuk kehidupannya ke depan. Begitu, Pak. Oke, luar biasa sekali Pak Lois. Baik yang terakhir, kira-kira saya mau tanya sedikit, kira-kira bagaimana komitmen Pak Lois terhadap persoalan ini? Baik, terima kasih Pak Yeri. Saya ucapkan terima kasih karena sudah bisa berdiskusi tentang hal yang sangat. Halo, cek Pak Yulan. Halo, baik. Saya para jaringan saya Sastri sini. Oke, kita lanjut terakhir. Terima kasih banyak Pak Lois sudah berkomitmen baik. Kira-kira dari semua pertemuan bisa apa yang kita bisa bicara, yang kita apa yang kurang jelas, mungkin saya ulang. mungkin. Halo. Kurang jelas, Pak. Mungkin bisa diulang Pak Lois. Iya, halo. Pak Lois. Mungkin Halo. Ya, terakhir mungkin bisa simpulkan. Mungkin Pak Lois bisa simpulkan apa yang menjadi percakapan kita di sore hari ini. Baik, terima kasih terkait dengan diskusi kita pada
Oke, terima kasih banyak Kak Pak Lois. Kita sudah bersama, sudah berapa menit ini. Terima kasih. Selamat sore selamat untuk sore juga. Pak Lois dan Pak Yolan. Saya kembalikan. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yeri dan Siap. Pak Lois. Mohon maaf ini jaringan saya kurang stabil. Selanjutnya, Iya, Bapak. saya bersama Pak Yeri sedikit berbicara terkait dengan hasil observasi coaching yang sudah dilakukan bersama dengan Pak Lois. Baik, terima kasih banyak Pak Yeri ya. Oke, Pak Yeri, Siap. kalau lihat dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan bersama Pak Lois tadi itu, kira-kira bagaimana Pak Lois menilai sendiri terkait dengan penampilan performa yang dilakukan oleh Pak Yeri sendiri tadi? Oh, Agak ke saya, putus-putus. Pak. Ditujukan, Pak ya. Ke saya, Pak. Sudah. Oke, baik Kak Yeri, sedikit saya mau bertanya terkait dengan Apa halo, masih monitor Pak Yeri? Halo, yo cek. masih monitor? Yo, halo. Masih siap. Oke, pertanyaan saya, bagaimana Pak Yeri menilai sendiri terkait dengan Siap, masih. penampilan Halo. tadi pada saat coaching bersama Pak Lois? Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Supervisor yang saya hormati. Penampilan coaching bersama Pak Lois sangat bagus sekali. Apa yang dilakukan oleh saya dan Pak Lois itu luar biasa. Sehingga berhasil soalan yang dihadapi Oke, sama. Terima kasih baik. Pak Guru, saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Yeri. Kira-kira yang membuat Pak Yeri menilai seperti itu tadi, kira-kira itu mengapa demikian begitu? Saya menilai seperti itu karena percakapan yang kami lakukan juga apa yang menjadi kesimpulan yang diberikan oleh coaches sendiri yang sangat luar biasa. Oke, baik. Bagaimana kedepannya menjadi lebih baik. Oke, baik Pak Yeri. Kalau boleh saya tahu nih, Pak Yeri keberatan tidak kalau saya menyampaikan hasil yang saya amati tadi ketika Pak Yeri melakukan coaching bersama Pak Lois? Halo, Pak Yeri? Oke, Pak Guru, silakan. Oke, baik. Tadi Siap, Pak Guru. tadi itu sebelum melakukan coaching ada beberapa poin yang saya lihat terkait dengan coaching yang sudah dilakukan bersama Pak Lois. Yang pertama itu menyampaikan coaching sesuai dengan alur Tirta, dan yang kedua itu kompetensi dari coaching itu sendiri. Nah, yang pertama tadi untuk tujuan, menyampaikan tujuan, memang pada saat coaching tadi itu Pak Yeri sudah menyampaikan tujuan dari coaching itu sendiri kepada Coach C, tapi belum terlalu efektif. Maksud saya di sini perlu dikembangkan lagi agar Coach C bisa menyampaikan persoalan yang ia alami itu dengan secara terbuka tanpa ada yang ditutupi begitu. Kemudian yang kedua untuk identifikasi, memang Pak Yeri juga tadi sudah melakukan itu,
tetapi di sini saya melihat belum terlalu efektif. Sehingga perlu pengembangan lagi untuk mengidentifikasi persoalan yang mungkin dihadapi oleh coach itu sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk rencana aksi terkait dengan yang sudah dilakukan tadi itu memang saya melihatnya sudah dilakukan, tapi sejauh ini juga belum terlalu efektif untuk seperti apa rencana aksi antara percakapan yang dilakukan oleh Pak Yeri dengan Pak Lois tadi, sehingga butuh pengembangan lagi ke depannya agar lebih efektif lagi. Kemudian yang terakhir untuk alur tirta yang dilakukan oleh Pak Yeri bersama Pak Lois tadi itu tentang menjawab. Memang dilakukan juga tadi, hanya mungkin pengaruh jaringan saya kurang terlalu dengar jelas. Ya, memang sudah dilakukan dan tapi ini butuh pengembangan lagi ke depannya untuk supaya lebih efektif lagi. Ya, itu terkait dengan alur tirta. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kompetensi dari coaching itu sendiri. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang terakhir itu mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiganya ini saya melihatnya sudah dilakukan, tetapi perlu dikembangkan lagi ke depannya. Dalam hal ini berarti belum terlalu efektif, sehingga butuh ke depannya lebih baik lagi supaya proses coaching itu lebih baik lagi untuk coach serta untuk coach sendiri, untuk Pak Yeri sendiri. Kira-kira begitu hasil penilaian saya tadi, Pak Yeri, yang saya lihat. Oke. Baik, Pak Yeri. Setelah Pak Yeri tadi dengar penilaian saya, bagaimana pendapat dari Pak Yeri ini terkait dengan penilaian saya? Oke, terima kasih banyak Yulan Profesor. Terima kasih banyak sudah memberikan banyak masukan buat saya. Saya jawab dengan hal ini, saya mau belajar dengan hal ini. Luar biasa sekali dengan balik yang luar biasa, depan saya lebih baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Yeri. Kira-kira dari hasil pengamatan saya tadi ini, karena saya melihatnya ada begitu dari sekian rubrik tadi itu sudah dilakukan hanya belum efektif. Kira-kira rencana tindak lanjutnya nih seperti apa, Pak Yeri? Oke, jujur butuh kolaborasi antara kita sesama CGP akan terus dikembangkan. Juga. Tak lupa kita juga dari CGP terdahulu pengalaman mereka yang menjadi baik kita untuk depan, dan juga kita belajar banyak. Oke, baik. Berbagi khususnya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Yeri. Kemudian kira-kira untuk rencana tindak lanjut itu, Pak Yeri, ada tidak yang bisa membantu Pak Yeri? Kemudian kira-kira menurut Pak Yeri, kapan itu bisa dilakukan rencana tindak lanjut ini? Kenapa, Guru? Ini yang terakhir, Pak Yeri, terkait dengan tindak lanjut tadi. Kira-kira menurut Pak Yeri, kapan waktunya Pak Yeri bisa melakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil observasi saya tadi. Kemudian pada saat melakukan proses tindak lanjut itu, ada tidak teman atau rekan guru di sekolah yang bisa membantu Pak Yeri di sana? Oke, baik. Rencana tindak lanjut itu dalam waktu 1 minggu ke depan. Jadi banyak teman yang bisa membantu saya. Dalam hal ini rekan sejawat,
eh, 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 banyak peluang dari teman rekan sejawat saya yang bisa membantu saya, khususnya tadi kembali lagi saya katakan teman guru penggerak terdahulu tuh, mereka banyak memberikan support. Terima kasih, saya Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yeri. Eh, kembalikan. ini yang terakhir sebelum kita tutup ini pembicaraan kita sore hari ini. Apa yang Pak Yeri simpulkan terkait dengan observasi yang kita lakukan sore hari ini? Baik, kesimpulannya yang saya dapat dari profesor maupun coach, kita semua intinya kita berada pada jalur yang sama, ingin memajukan dunia pendidikan itu ke depan menjadi lebih baik. Saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan hari ini meminta restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan seizin kita semua, saya yakin serta didik yang sesuai dengan tuntutan zaman, tidak tertekan dan sebagainya. Saya yakin dan percaya bahwa perubahan akan terjadi di dunia pendidikan. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yeri. Besar harapannya apa yang kita lakukan hari ini adalah titik awal atau titik asal kita melakukan perubahan kecil terhadap diri kita sendiri dan juga terhadap rekan kita di sekolah, Bapak Ibu guru, serta intinya adalah untuk anak didik kita di sekolah. Saya yakin seperti itu ya. Oke, baik. Sekian saja untuk sore hari ini, Pak Yeri. Pak Lois, terima kasih banyak untuk waktunya. Sungguh sangat luar biasa, pengalaman yang sangat menarik bagi saya. Tentu juga ini menarik untuk Pak Yeri dan Pak Lois sendiri. Baik, itu saja untuk sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dari kita semua. Oke, selamat sore. Selamat sore Pak Yeri dan Pak Lois. Oke. Sekali lagi kita bersama untuk Selamat. melakukan proses coaching untuk supervisi akademik. Sekarang waktunya kita bergantian, saya sebagai coach, Pak Yeri sebagai supervisor, dan Pak Lois sebagai coach. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Yeri. Oke, baik. Terima kasih Pak dan Pak Yolan. Kita sudah kembali lagi di sore hari ini untuk membicarakan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan. Bertanya kabar di sore hari ini, teman-teman. Kabar baik. Saya kabar baik, Pak Yeri. Pak Lois, Ya, kabar baik. oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah waktunya bisa kita coaching bersama dengan Pak Lois dan Pak Yolan hari ini. Pak Yolan, ada beberapa pertanyaan sebelum kita memulai kegiatan coaching kita karena berkaitan dengan cuaca ini. Oke, Berarti siap. kita berjibaku dengan jaringan yang tidak. Jadi mohon dipahami, ada beberapa hal mohon dipahami bersama. Pak Yolan, sebelum kegiatan coachingnya dimulai, saya ada sedikit pertanyaan. Kira-kira yang ingin Pak Yolan mau dari saya itu, saya membantu mengembangkan kompetensi yang bagian mana Pak Yolan nanti? Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yeri sebagai supervisor. Kita sekarang saat ini mempelajari tentang coaching. Jadi saya ingin Pak Yeri menilai atau melihat kemampuan saya terkait dengan coaching itu sendiri. Tentunya yang berkaitan dengan alur serta kompetensi dari coaching itu sendiri, Pak.
Oke, berarti baik, terima kasih Pak Yolan. Tahapan-tahapan mana yang ingin saya amati nanti, Pak Yolan? Oke, baik. Untuk tahapan, saya menginginkan Pak Yeri menilai alur percakapan dengan model Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab, serta dari kompetensi coaching itu sendiri, yaitu kemampuan presence atau hadir penuh, kemudian menyampaikan pertanyaan berbobot, serta yang terakhir itu adalah, mohon maaf, saya lupa yang terakhir terkait dengan kompetensi coaching. Pertanyaan berbobot. Oh ya, pertanyaan berbobot, ya. Itu Pak Yeri. Mengajukan pertanyaan berbobot, aktif dan bobot. Iya. Oke, luar biasa. Dan kira-kira bagaimana Ibu sendiri terhadap apa yang Ya, dari saya Pak Yeri, menurut saya kemampuan saya terkait dengan percakapan coaching ini dengan alur Tirta masih membutuhkan tambahan pengetahuan, tambahan ilmu dari Pak Lois serta dari Pak Yeri ataupun dari teman-teman CGP yang lain terkait dengan bagaimana yang sebaiknya proses coaching itu sendiri, serta kompetensi-kompetensi apa yang hendak harus dicapai dari coaching itu sendiri. Begitu Pak Yeri. Oke, terima kasih banyak Pak Yolan. Kira-kira apa harapan dari pasien? Oke, baik. Harapan saya dengan melakukan observasi hari ini, saya mendapatkan hal baru, informasi baru, ide baru dari teman berdua terkait dengan coaching, sehingga kelaknya nanti saya akan bisa implementasikan itu di sekolah saya, bagi teman-teman saya di sekolah, serta pada intinya untuk anak-anak di sekolah. Seperti itu Pak Yeri. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Yolan dan Pak Lois. Silakan melanjutkan kegiatan coachingnya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yeri. Oke, Pak Lois, selamat sore. Selamat sore Pak Yolan. Oke, bagaimana kabar hari ini Pak Lois? Ya, kabar baik. Terlihat tersenyum, namun ada hal-hal yang mengalami kegelisahan dalam diri yang mungkin butuh kita diskusikan bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Baik, saya lihat Pak Lois ini senyum. Tadi katanya ada sesuatu yang dipikirkan. Kira-kira Pak Lois bisa ceritakan tidak terkait dengan situasi yang dihadapi oleh Pak Lois? Baik, terima kasih Pak Yolan untuk kesempatannya. Jadi akhir-akhir ini saya langsung saja dengan tujuan yang akan kita diskusikan. Jadi akhir-akhir ini saya mengalami sebuah kegelisahan, terutama tantangan berkaitan dengan urusan kesiswaan, masalah yang berhubungan dengan siswa di sekolah, begitu. Oh, boleh. Kira-kira persoalan atau masalah apa yang Pak Lois hadapi di sekolah terkait dengan peserta didik? Ya, baik, terima kasih. Masalah yang lebih spesifik yang mungkin saya akan coba diskusikan itu berkaitan dengan kedisiplinan, terutama bagaimana siswa itu bisa datang tepat waktu di pagi hari pada jam sekolah. Terima kasih. Ya, baik. Kira-kira sebelum saya bertanya lebih lanjut nih, Pak Lois, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari kegiatan kita sore hari ini? Ya, ukuran keberhasilannya karena ini sistem diskusi kita berkaitan dengan coaching ini, ukuran keberhasilannya saya bisa menemukan sesuatu hal yang bisa memotivasi saya untuk bisa menjadikan siswa itu disiplin di kemudian hari.
Oke, Gitu. baik. Terima kasih Pak Lois. Ya. Ya, tadi Pak Lois menceritakan bahwa ada sebuah kegelisahan yang dialami oleh Pak Lois terkait dengan murid di sekolah. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, kira-kira di mana pencapaian yang dilakukan oleh Pak Lois selama ini terkait dengan situasi atau masalah yang dihadapi Pak Lois selama ini? Jadi kalau diangkakan itu ya sekitar masuk nomor 5 begitu Pak. Nomor 5. Oh, Ya. kira-kira titik 5 itu titik yang seperti apa yang Pak Lois berikan untuk anak-anak? Titik 5 itu menurut saya jadi di satu sisi saya belum maksimal untuk melakukan pendekatan, di sisi lain masih ada siswa yang selalu melanggar, selalu tidak disiplin untuk datang tepat waktu di pagi hari, sehingga kelihatannya masih ada hal yang perlu diperbaiki baik dari pribadi saya maupun dari siswa begitu. Oke, di posisi 5 ya. Kira-kira untuk sampai ke posisi lebih dari 5 nih Pak Lois, kira-kira kekuatan yang dimiliki oleh Pak Lois saat ini kira-kira seperti apa untuk mencapai target yang sebetulnya? Ya, saya inginkan target itu 7 atau 8 gitu. Dengan kekuatan yang saya miliki, yang pertama itu saya memiliki kebiasaan untuk disiplin sejak dulu. Jadi saya perbiasakan diri saya untuk datang tepat waktu. Lalu yang berikut, saya juga memiliki komitmen untuk bisa berkolaborasi dengan sesama teman guru. Itu mungkin muatan untuk kekuatan yang saya bisa andalkan. Ya, begitu Pak Lois. Itu kekuatan yang dimiliki oleh Pak Lois. Kira-kira dari kekuatan itu Pak Lois bisa kira-kira sampai kepada meletak untuk bisa melaksanakan itu, ada hambatan tidak, ada tantangan tidak dalam prosesnya? Ya, tentunya ada tantangan. Tantangan yang pertama itu untuk bisa membentuk karakter itu tidak segampang yang kita pikirkan. Itu mungkin tantangan secara eksternal dari siswa. Sedangkan tantangan dari dalam diri mungkin belum ada konsistensi. Ya, belum ada konsistensi dari dalam diri saya untuk bisa menerapkan itu secara baik, secara sistematis gitu. Baik, ya, dari tantangan itu tadi Pak Lois, kira-kira solusi dari Pak Lois sendiri untuk bisa menghadapi tantangan itu seperti apa? Ya, solusi yang sudah pernah saya lakukan yang pertama itu membawa diri sebagai pribadi yang perlu dicontoh. Yang pertama, berperilaku baik, maksudnya kita datang tepat waktu setiap hari supaya itu menjadi role model untuk siswa. Yang kedua, kita berjuang untuk berkolaborasi dengan rekan guru atau rekan sejawat, dan juga yang paling penting itu guru BK. Saya selalu melakukan pendekatan dengan guru BK begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Lois. Ini pertanyaan sebelum kita tutup nih Pak Lois. Kira-kira dari solusi tadi itu yang menjadi ukuran belum sampai ke ukuran. Kira-kira rencananya bagaimana? Rencana tindak lanjutnya dari Pak Lois terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh Pak Lois tadi itu, kemudian seperti apa ukuran keberhasilan dari rencana itu? Oke, baik. Rencana yang akan saya lakukan ke depan, yang pertama itu saya selalu memberikan wejangan pada pagi hari, ya, dilakukan secara tetap setiap hari. Yang kedua, saya memberikan jadwal kegiatan di pagi hari untuk siswa, sehingga hal itu nanti yang memotivasi mereka untuk bisa bertanggung jawab melakukan sesuatu di pagi hari sebelum mereka mulai kegiatan pembelajaran, gitu.
Nah, sekarang berkaitan dengan ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilan itu saya lihat ketika misalnya saya sudah jalankan dalam program itu selama 2 minggu, di minggu yang ketiga lakukan evaluasi. Begitu itu saya lakukan. Itu jalan yang Oke, baik Pak Luis, luar biasa. Kira-kira dalam melakukan itu solusi tadi itu, kemudian komitmen yang dilakukan oleh Pak Lois, kira-kira ada tidak yang bisa membantu Pak Lois untuk mencapai komitmen itu tadi? ya. Baik, terima kasih. Yang orang pertama yang membantu saya di pagi hari itu guru piket harian. Ya, guru piket harian itu orang pertama yang bisa membantu saya. Yang kedua itu guru BK, yang ketiga rekan guru, dan jangan lupa yang paling penting itu kita selalu berkoordinasi, konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Gitu. Baik. Oh ya, berarti teman rekan guru di sekolah, kemudian dengan Bapak Kepala Sekolah juga ya. Oke, Ya. luar biasa, Pak Lois. Yang terakhir, yang kedua nih, yang sebelum selesai ini, Pak Lois. Kira-kira setelah ini kan Pak Lois lakukan tindak lanjut nih. Kira-kira dari rencana tindak lanjut itu nanti bagaimana kita bisa memastikan bahwa rencana tindak lanjut dari Pak Lois itu berhasil atau sukses? Ya, ukuran keberhasilan itu yang paling nyata itu ketika mereka menjalankan tugas harian di pagi hari Iya, ya. itu dengan baik. Ya, ya, Pak Lois. Ketika Maksud saya mereka begini, Pak melaksanakan Lois. tugas itu dengan baik, maka itu menjadi Dari ini kan rencana tindak lanjutnya Pak Lois nih. Kira-kira ya. Ya, ya. kapan saya bisa memastikan rencana tindak lanjut itu sudah berjalan dengan maksimal gitu maksud saya. Oke, ya baik. Saya akan mencoba untuk pada minggu pertama. Minggu pertama itu setiap hari saya akan lakukan pendekatan-pendekatan, wejangan-wejangan harian. Lalu saya itu selama 1 minggu. Lalu di minggu berikutnya, minggu kedua, saya mencoba untuk membiasakan mereka untuk berinisiatif, datang dari dalam dirinya. Lalu kita lihat di minggu ketiga untuk kita lakukan evaluasi. Terima kasih. Baik, minggu ini Pak Lois ya, minggu depan ini atau minggu? Mulai minggu ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Lois. Nanti kita akan lihat sama-sama. Tentu minggu depan kita akan lihat lagi terkait dengan rencana tindak lanjut dari Pak Lois tadi ya. Oke, yang terakhir nih Pak Lois. Yang terakhir, apa yang Pak Lois bisa simpulkan dari pembicaraan kita sore hari ini? Sangat luar biasa diskusi yang sudah dibangun pada sore hari ini. Sangat membantu saya untuk bisa memperdalam kembali, dan ternyata apa yang saya sudah lakukan selama ini itu merupakan sebuah kekuatan dalam diri saya untuk bisa saya kembangkan. Hanya mungkin soal manajemen sistem yang harus saya bangun itu lebih diperkuat lagi. Dan terima kasih Pak Yolan untuk bisa menggali hal-hal potensial yang ada dalam diri saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Lois. Oke, itu saja untuk hari ini Pak Lois. Sampai ketemu minggu depan ya. Kita akan membicarakan lagi tentang ini. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Lois. Selamat sore. Selamat sore. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Lois dan Pak Yolan. Terima kasih banyak Pak. Coachingnya sangat luar biasa. Saya akan terjadi jika berkomitmen seperti itu. Tapi Pak Yolan, kira-kira bagaimana? Halo, bagaimana Pak Yeri? Halo Pak Yeri. Halo Pak Yolan. Halo, ya siap. Gimana? Kita lanjut lagi Pak Yolan tadi. Siap. Sekali antara Pak Yolan. Mahasiswa di Flores ini saya Pak paling penting.
sangat-sangat membantu. Jika itu terjadi dengan baik ke depannya, maka pendidikan akan. Amin, amin, amin. Kira-kira bagaimana, itu pertanyaannya, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Pak Eri. Kalau saya menilai sendiri ke penampilan saya bersama Pak Lois tadi itu belum terlalu maksimal. Mengapa? Ada beberapa poin yang perlu saya benahi kembali terkait dengan seperti apa coaching yang sebenarnya. Begitu, Pak Yeri. Terima kasih banyak Pak Yolan, terima kasih sangat luar biasa. Apa yang Yolan, cek. Halo, halo, halo. Halo. Ki. Cek. Halo. Cek Pak Yolan. Halo, halo, Oke. Apa yang membuat Pak Yolan demikian? Saya menilai seperti itu Pak karena sedikit saya merasa bahwa kemampuan saya dalam melakukan coaching itu memang kalau dilihat sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan alur Tirta, tetapi perlu pengembangan lagi ke depannya agar lebih maksimal lagi Pak. Begitu. Sebentar dikun sama Pak. Aman dikun. Pak Yolan? Halo, halo Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Yolan. Boleh Oke, baik Pak. saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak Yolan? Baik Pak Yeri, dengan sangat senang hati saya memberikan kesempatan kepada Pak Yeri untuk menyampaikan hasil pengamatan dari Pak Yeri terkait dengan proses coaching yang kami lakukan bersama dengan Pak Lois sore hari ini. Saya persilakan Pak Yeri. Oke, baik. Coaching antara Pak Yolan dan Pak Lois. Pelaksanaan coaching berdasarkan sudah sedikitnya bagus, tapi berdasarkan standar coaching dan kompetensi coaching itu ada alur-alurnya yang harus kita seiring dengan waktu ini semua akan baik adanya ke depan. Kira-kira bagaimana pendapat Bapak Ibu mendengar hal ini, Pak Yolan? Terima kasih banyak Pak Yeri. Saya menyampaikan terima kasih banyak untuk masukan yang sangat luar biasa untuk saya. Semoga harapan saya ke depannya saya akan lebih baik lagi. Terlebih khusus bagaimana melakukan coaching entah itu bersama rekan guru di sekolah dan juga bersama murid. Ya, begitu Pak Yeri. Oke, terima kasih banyak Pak Yolan, sangat luar biasa sambutannya. Saya melihat banyak perubahan tadi selama coaching berjalan. Saya yakin dan percaya kalau seperti ini adanya ke depan pendidikan kita, kembali lagi saya katakan bahwa pendidikan akan tidak dari Pak Yolan. Cek Pak Yolan. Halo, Pak Yolan. halo. Ya. Ya. Kira-kira rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pak Yolan ke depan itu seperti apa? Untuk rencana tindak lanjut saya terkait dengan coaching ini, Pak, tentu yang pertama saya akan selalu mengisi diri saya, mengisi kompetensi saya melalui kegiatan pelatihan, itu di PMM atau di pelatihan-pelatihan online yang bisa membantu meningkatkan kompetensi saya terkait dengan coaching.
Begitu juga dengan terkait dengan materi-materi lain yang bisa mengembangkan kompetensi saya. Yang kedua, tentu rencana ke depan ini saya akan tetap berkolaborasi bersama dengan rekan-rekan guru di sekolah, tentu dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga yang pastinya juga dengan rekan-rekan CGP untuk membantu meningkatkan kompetensi saya. Jadi itu rencana tindak lanjut saya ke depannya, Pak. Oke, Pak Yolan, Halo, Pak Yolan. halo siap ke? Rekan CGP, kepala sekolah, rekan sekolah itu sangat pendidik. Nanti Pak Yolan minta maaf, nanti hasil perbuatan ini akan saya catat dalam supervisi. Oke, siap, siap, oke. Ya, mereka terakhir Pak Yolan, apa yang menjadi kesimpulan dalam pembicaraan kita sore hari ini Pak Yolan? Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yeri. Kesimpulan saya terkait dengan pembicaraan kita sore hari ini sungguh sangat luar biasa. Saya menyampaikan terima kasih banyak untuk Pak Yeri sebagai supervisor dan juga Pak Lois sebagai C. Dengan kegiatan kita sore hari ini menambah pengetahuan saya terkait dengan coaching itu, kemudian terkait dengan kompetensi coaching itu seperti apa. Sehingga saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak untuk masukan, ide, gagasan yang baik dari Pak Yeri. Sehingga kedepannya saya akan selalu berusaha, berupaya untuk memaksimalkan diri saya, potensi saya, agar bisa mengimplementasikan coaching yang baiknya itu seperti apa ke depannya. Begitu Pak Yeri. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Pak Guru, sangat luar biasa Pak Yolan dan Pak Lois. Terima kasih Oke, baik. Terima kasih banyak. dan selamat sore. Oke, baik. Selamat sore. Baik, selamat sore Pak Yeri dan Pak Yolan. Selamat sore, Luis. Oke, Pak Yeri, selamat sore. Selamat sore Pak Lois. Oke, baik. Supervisor hebat. Terima kasih. Apa kabar hari ini, Pak Yolan? Kabar baik, luar biasa. Bagaimana nih Pak Luis sendiri? Pak Yeri, untuk saya kabar baik, ceria, selalu senyum. Bagaimana Pak Yeri kabarnya? Kabarnya lumayan baik. Kemarin seperti saya bilang, saya masih dirundung duka, tapi puji Tuhan saya pelan-pelan mulai membaiklah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sore hari ini kita akan mengadakan diskusi 3 serangkai. Jadi ada yang berperan sebagai supervisor, ada yang berperan sebagai coach dan sebagai coachee. Pada posisi yang sekarang ini saya akan berperan sebagai supervisor, pengamat. Dari Pak Yeri dan Pak Yolan, kira-kira siapa yang menjadi coachnya? Saya Yang kalau akan saya coach Pak. Oh ya, baik, sudah Pak Yolan. Kalau gitu Pak Yeri sebentar sebagai coachee. Baik, kita langsung saja dengan kegiatan kita pada sore hari ini. Ada beberapa hal sebelum Pak Yolan dan Pak Yeri melakukan coaching. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita lihat bersama. Ada rubrik yang harus kita lihat bersama sebagai panduan dalam coaching antara Pak Yolan dan Pak Yeri. Saya mulai dengan pertanyaan pertama ya. Di dalam teknik coaching itu ada kompetensi yang harus dimiliki oleh coach dan juga penerapan alur tirta. Jadi saya hanya mengharapkan dari kedua hal ini itu bisa terpenuhi dalam kegiatan
coaching yang dilakukan oleh Pak Yolan dan Siap. Pak Yeri. Berkaitan dengan kompetensi dan juga alur ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Yolan? Oke, baik, terima kasih banyak Pak Lois sebagai supervisor terkait dengan coaching. Sejauh ini begitu banyak hal yang ingin saya dalami dan tentu itu menjadi sebuah kelemahan saya saat ini yang berkaitan dengan coaching itu sendiri. Sehingga dalam kegiatan sore hari ini Pak Lois, saya menginginkan Pak Lois menilai atau melihat sejauh mana perkembangan saya terkait dengan alur coaching itu menggunakan alur Tirta, serta seperti apa proses coaching saya dilihat dari kompetensi coaching itu sendiri. Ada 3 kompetensi terkait dengan coaching. Nanti itu yang akan dinilai oleh Pak Lois sebagai supervisor. Kira-kira begitu, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Ada 2 hal yang ingin dinilai. Yang pertama alur tirta dan yang kedua tadi 3 kompetensi yang dimiliki. Kira-kira dari 2 hal penting ini apa yang ingin dinilai oleh saya sebagai pengamat berkaitan dengan kegiatan coaching pada hari ini? Tentu yang saya inginkan Pak Lois dari alur Tirta dan kompetensi coaching itu saya menginginkan Pak Lois menilai semua. Untuk alur Tirta itu mulai dari tujuan, rencana identifikasi, kemudian rencana aksi sampai dengan tanggung jawab, semuanya dinilai pada proses coaching. Kemudian yang kedua, dari kompetensi coaching itu sendiri perlu dinilai juga mulai dari menyampaikan hadir penuh, kemudian menyampaikan pertanyaan yang berbobot, serta mendengar aktif. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yolan. Berkaitan dengan 2 hal tadi, kira-kira bagaimana penilaian Pak Yolan dalam perkembangan Pak Yolan dalam kegiatan pembelajaran? Penilaian saya memang untuk sejauh ini Pak Lois terkait dengan kompetensi saya masih membutuhkan ide atau gagasan yang baru dari Pak Lois serta dari Pak Yeri terkait dengan coaching itu sendiri, sehingga saya masih mau belajar banyak begitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi mau belajar banyak ya berkaitan dengan teknik coaching ini. Bagaimana harapan dari Pak Yolan berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini? Harapan saya, Pak Lois, kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan jaringan. Kemudian tentu yang kedua itu saya mengharapkan ada umpan balik dari Pak Lois sebentar, sehingga dari umpan balik itu saya akan melihat dan mendalami serta merencanakan upaya tindak lanjut. Seperti itu, Pak Lois. Baik, terima kasih. Jadi harapan dari Pak Yolan tadi yang pertama, kiranya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan juga memperoleh umpan balik untuk bisa mendalami dan juga menerapkan dalam keseharian sebagai guru ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Yolan. Saya sudah tangkap semua apa yang akan saya nilai berkaitan dengan coaching antara Pak Yolan dan Pak Yeri. Selamat untuk menjalankan tugasnya. Saya akan duduk di sini sebagai pengamat untuk bisa memantau apakah alur tirta dan juga kompetensi yang sudah disampaikan tadi itu ada dalam kegiatan teknik coaching ini. Terima kasih Pak Yolan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Lois. Ya. Oke, Pak Yeri, selamat sore. Selamat sore Pak Yolan. Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Yeri. Saya lihat cerah sekali Pak Yeri hari ini. Halo Pak Yeri. Halo. Halo Pak Yeri. Masih monitor? Masih sekali, masih.
Oke, baik. Kita langsung saja ini Pak Yeri ya. Ya, siap. Oke, baik. Pak Yeri, kira-kira apa rencana pertemuan kita sore hari ini, Pak Yeri? Oke, baik. Terima kasih Pak Yolan. Pak Yolan, saya mau meminta waktu sedikit Pak Yolan untuk beberapa persoalan yang saya hadapi ini. Boleh untuk itu Pak. Oh, baik, baik Pak Yeri. Terima kasih banyak Pak Yeri mempercayakan saya untuk saling berbagi terkait dengan apa yang dihadapi oleh Pak Yeri saat ini. Kira-kira sebelum lanjut nih Pak Yeri, apa tujuan dari pertemuan kita hari ini? Baik, tujuannya permasalahan jelas ada. Permasalahan saya nanti akan saya sampaikan. Tujuannya saya ingin perubahan yang ada pada diri saya sendiri, entah itu datangnya dari luar maupun dari dalam diri saya sendiri nanti. Terima kasih. Oke, ya, baik, terima kasih banyak Pak Yeri. Kira-kira yang menjadi ukuran keberhasilan dari pertemuan kita sore hari ini, bagaimana menurut Pak Yeri? Ukuran keberhasilannya seperti apa? Oke, baik. Berhasil dan tidaknya sebuah pertemuan itu dilihat dari apa yang kita bicarakan saat ini. Saya yakin dan percaya ketika kita nanti menemukan jawaban yang baik dalam proses pelaksanaan kegiatan coaching, itu yang menjadi ukuran hasil. Saya yakin dan percaya tujuan anak didik kita. Ketika anak didik kita mencapai kesuksesan, itu salah satu ukuran keberhasilan. Terima kasih. Saya Baik, kembalikan. Pak Yeri, terima kasih banyak. Oke, sekarang coba Pak Yeri ceritakan kira-kira situasi yang dihadapi oleh Pak Yeri saat ini seperti apa? Oke, baik Pak Guru, terima kasih banyak. Saya jujur saja mau berbagi dengan Bapak, ini penting sekali. Ini berkaitan dengan siswa saya di sekolah. Itu datang sekolah, rajin datang sekolah, tetapi sering di akhir pembelajaran itu dia tidak terlalu berkonsentrasi untuk mengikuti pembelajaran jam terakhir. Susah berkonsentrasi untuk melakukan itu, dan saya alami sendiri dan juga ada laporan dari teman rekan sejawat juga hal yang sama itu, dengan cerita yang sama seperti yang saya alami. Seperti itu. Baik, begitu Pak Yeri. Jadi ceritanya begini, ada siswanya Pak Yeri rajin datang sekolah ini. Kemudian pada saat jam terakhir biasanya dia murung terus, menyendiri, begitu ya Pak Yeri ya? Iya, dia artinya dia tidak terlalu bersemangat di jam-jam terakhir itu. Oh, begitu. Itu ya. Itu juga menjadi laporan teman juga. Oh, begitu. Kira-kira ketika Pak Yeri menemukan siswa yang bersangkutan kemarin itu apa yang ada dalam pikirannya Pak Yeri? Oke, baik. Saya berpikir begini, Pak. Anak sekarang teknologi tidak wajar. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa kemungkinan anak alamnya mereka di masing-masing larut sehingga mereka di jam-jam seperti itu, Pak Guru. Saya pikir seperti itu. Oh, ya. Jadi Pak Yeri sempat memikirkan begitu ya. Dari pikiran itu, kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Yeri saat itu ketika melihat ada murid itu murung, kemudian tidak konsentrasi pada jam terakhir? Kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Yeri saat itu? Berdasarkan pengalaman, bukan hanya pengalaman saya sendiri dan itu pengalaman beberapa teman-teman yang ada di sekolah, kami sering berevaluasi tentang hal ini, mengevaluasi anak itu, kira-kira apa yang menjadi landasan anak ini sampai dia seperti ini. Banyak masukan dari teman-teman yang kebetulan rumahnya bertetanggaan dengan si siswa itu. Mereka sering mengatakan anaknya kan orang tuanya sekarang sedang merantau di Kalimantan, dua-duanya, bapak sama mamanya di Kalimantan, sehingga dia di rumahnya itu hanya
pasang dari omnya saja. Itu tetangga di situ. Jadi saya berpikir mungkin itu faktor-faktor utama dari itu. Ya. Baik, ketika tadi Pak Yeri sampaikan mengevaluasi bersama dengan teman-teman guru di sekolah. Kira-kira ketika Pak Yeri bersama teman-temannya melakukan evaluasi, ini dari skala 1 sampai 10 nih, hasil evaluasi anak itu menurut mereka Pak Yeri, kira-kira hasilnya sudah sampai di mana antara 1 sampai 10 itu? Saya masih berpikir bahwa dia masih posisi di angka 5, Pak Guru. Masih sedang butuh. Jadi ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ini. Nah, baik Pak Yeri, masih di angka 5. Kira-kira untuk mencapai angka 10 ya, angka 10 itu menjadi standar paling baik menurut Pak Yeri dan juga teman-teman di sekolah. Kira-kira untuk mencapai angka yang lebih dari 5 itu yang menjadi kekuatan besar dari Pak Yeri dan teman-teman untuk bisa mengajak atau mengembalikan si anak ini ke situasi awalnya, kira-kira seperti apa Pak Yeri kekuatannya? Oke, terima kasih banyak. Target kami jelas bahwa anak ini akan kami bawa ke suatu kondisi yang akan baik ke depannya. 7, 8, 9, 10 itu target kami, bahkan sampai 10. Banyak yang sudah kami lakukan, kerjasama dalam dunia pendidikan itu jelas, kolaborasi dari pimpinan, sampai kami Bapak Ibu guru, terus guru BPBK di sekolah kami itu kami manfaatkan. Kadang guru BPBK kami terjunkan ke lokasi, ke rumah ketika anak itu misalnya dia tidak datang sekolah. Didapati kadang anaknya masih tidur, ditanya kenapa kamu masih tidur, dan seterusnya. Jawab karena malam mete itu sampai kami menemukan dari apa yang dari persoalan ini. Jadi masukan-masukan dari teman-teman guru BPBK, juga orang tuanya kami ikut libatkan. Oke, baik. Luar biasa sekali Pak Yeri dan teman-teman. Dari kekuatan itu tadi Pak Yeri, kira-kira untuk mencapai mengembalikan anak itu ke situasi yang lebih baik lagi, kira-kira mereka Pak Yeri itu apakah bisa melacak tidak? Kira-kira hambatan atau tantangan yang dihadapi selama melakukan proses itu apa? Tantangannya jelas menghadapi jelas tantangannya tadi karena orang tuanya jauh dari dia sekarang ini. Jadi dia memanfaatkan apa yang menjadi pemberian dari orang tua, misalnya uang, dia manfaatkan untuk hambur-hambur saja. Dan ini tantangan-tantangan yang kami ke depan pasti akan ada lagi. Jadi kami kemarin ada kerjasama dengan om kandungnya yang akan mungkin membuat anak ini nanti dibina dengan juga dengan sekolah, lembaga, tempat dia. Oh, ya, baik. Terus dia kami gabungkan dalam tim sepak bola Liga Pelajar. Jadi setelah kami gabungkan dia ke situ, ya sekarang sudah semakin rajin ke sekolah, dan itu orang tua dan tetangga yang ada di situ. Oke, baik ya. Tadi baik Pak Erik, tadi sempat disampaikan mengembalikan anak ini kembali ke situasi awalnya. Kira-kira bagaimana nih rencananya Pak Yeri bersama teman-teman untuk mencapai tujuan tadi, tujuan akhirnya? Mungkin ada strategi khusus atau kemudian jangka waktunya bagaimana? Jangka waktunya untuk bisa mencapai tujuan tadi seperti apa begitu Pak Yeri? Jangka waktunya persoalan dapat waktu itu sama kepala sekolah kami berikan itu kemarin langsung dia dimasukkan dalam tim Liga Pelajar, itu target kami waktu itu, dan hasilnya beberapa minggu selama ini sampai pada saat ini seleksi Liga Pelajar sedang berlangsung, anaknya rajin sekali ke sekolah. Itu yang kami senang sekali. Oke, baik, luar biasa sekali Pak Yeri dengan teman-temannya. Oke, baik, yang terakhir nih Pak Yeri, bagaimana komitmen dari Pak Yeri untuk si anak ini ke depannya?
komitmen jelas Pak Guru. Anak ini adalah, kita berprinsip bahwa semua anak yang ada di sekolah itu adalah anak kita sendiri. Jadi saya yakin dan percaya bahwa kita mendidik mereka sama seperti mendidik anak kandung kita sendiri. Baik. Jelas kita berkomitmen, apalagi kita mengajak 4 asal kita sendiri yang notabene adalah keluarga dan sahabat keluarga kita sendiri. Kita berusaha dengan sekuat tenaga melakukan pendekatan secara langsung terhadap anak, orang tua, keluarganya, untuk bisa sama-sama mendidik anak. Jam 7.15 sampai jam 1 kami punya tanggung jawab di sekolah. Selebihnya adalah tanggung jawab orang tua di rumah. Jadi itu kolaborasi itu yang sedang kami lakukan terus intens selama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yeri. Kira-kira bagaimana nih tindak lanjut dari sesi coaching kita sore hari ini, Pak Yeri? Oke, baik Pak Guru, tindak lanjut dari coaching yang kita lakukan hari ini, saya terus melakukan hal-hal yang baik ke depan sesuai dengan yang dilakukan oleh Pak Coach sendiri dan juga Pak Supervisor. Saya akan membawa ilmu ini menjadi ilmu yang saya pegang dalam diri saya untuk membawa perubahan dalam lingkungan pendidikan saya. Yakin dan percaya kalau kita kerja dengan tulus hati, perubahan akan datang menghampiri kita. Terima kasih, saya kembali. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Yeri. Maksud saya begini Pak Yeri, kita lakukan coaching hari ini, terus bagaimana saya mengetahui tindak lanjut yang dilakukan oleh Pak Yeri itu sudah maksimal atau belum kepada si anak, sehingga perlu saya memantau progres terkait dengan tindak lanjut yang sudah dibuat oleh Pak Yeri. Kira-kira kapan nih kita bisa bertemu lagi? Mungkin saja untuk melihat progres tadi itu. Oke, terima kasih banyak Pak Guru. 1 minggu saya berjanji untuk ini. 1 minggu lagi saya berjanji bahwa progres untuk kegiatan ini akan baik adanya ke depan. Saya berjanji untuk itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yeri. Berarti minggu depan lagi kita akan sama-sama lagi untuk melihat progres tindak lanjut yang dilakukan oleh Pak Yeri, ya. Siap. Oke, baik Pak Yeri. Yang terakhir nih sebelum kita tutup, kira-kira apa yang Pak Yeri bisa simpulkan dari diskusi kita sore hari ini? Oke, terima kasih banyak Pak Coach yang saya hormati, Pak Supervisor yang sangat saya banggakan. Terima kasih banyak atas ilmunya, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas kesempatannya, dan terima kasih banyak atas berbaginya. Berbagi itu indah, saya yakin dan percaya Tuhan akan menyertai usaha-usaha kita. Kalian berdua sangat luar biasa, buatlah saya berubah dengan berbagai ilmu kolaborasi yang kita lakukan. Waktu dan tenaga yang Bapak Coach dan Supervisor berikan pada sore hari ini, saya ucapkan terima kasih, Tuhan yang membalasnya. Baik, terima kasih banyak Pak Yeri, luar biasa sekali. Oke, baik, terima kasih. Itu saja proses coaching yang kami lakukan bersama dengan Pak Yeri. Selanjutnya saya berikan kesempatan lagi kepada Pak Supervisor. Masih mute. Pak Luis masih mute. Masih mute. Masih mute. Coba dikasih buka mic-nya. Halo. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk coachingnya pada hari ini, Pak Yeri dan Pak Yolan, sangat luar biasa. Sekarang dari kegiatan yang sudah dijalankan tadi, saya ingin bertanya berkaitan dengan beberapa hal saja, ya tidak banyak. Yang pertama, ini khusus untuk Pak Yolan. Kira-kira bagaimana perasaan atau penilaian Pak Yolan berkaitan dengan kegiatan diskusi tadi? Baik, Pak Luis, tentu saya menilai terkait dengan proses coaching saya bersama Pak Yeri masih membutuhkan ide baru, masih membutuhkan gagasan dari Pak Luis sebagai supervisor, begitu juga dengan teman-teman CGP yang lain, karena saya merasa bahwa
dari alur percakapan coaching ini saya masih membutuhkan tambahan pengetahuan. Begitu, Pak Luis. Ya, ini mungkin sekalian menjawab kira-kira mengapa ya, atau Ya, mungkin ya, ada hal lain ya, lagi yang bisa lebih detail lagi disampaikan. ya, kira-kira seperti itu, Pak Luis. Oh ya, baik. Lalu yang berikut, apa Pak Yolan tidak keberatan kalau seandainya saya sedikit memberikan masukan berkaitan dengan kegiatan coaching yang sudah dijalankan tadi? Baik, sungguh sangat luar biasa, Pak Lois. Dengan senang hati saya sangat terbuka untuk Pak Lois menyampaikan masukannya, menyampaikan ide atau gagasannya terkait dengan coaching yang kami lakukan sore hari ini. Dipersilakan, Pak Lois. Baik, baik, terima kasih. Jadi tadi sebelum kegiatan coaching dilakukan, pada kegiatan praobservasi kita sudah mempunyai kesepakatan bahwa ada hal-hal yang akan kita lihat bersama dalam kegiatan coaching ini. Itu yang pertama tadi kompetensi dari seorang coaching, dan yang kedua penerapan alur tirta. Nah sekarang secara keseluruhan saya melihat bahwa dua hal ini itu sudah melekat. Ya, sudah melekat dalam diskusi yang sudah terjadi antara Pak Yolan dan Pak Yeri. Ini sangat luar biasa. Saya sangat memberikan apresiasi. Hampir-hampir saya tidak bisa menemukan di mana titik celah untuk saya bisa menilai, karena sudah sangat luar biasa. Saya merasa bangga bahwa teman-teman sekalian itu sudah bisa memberikan yang terbaik. Mungkin ini contoh untuk kita bisa menerapkannya itu dalam kegiatan keseharian di sekolah. Ada satu saja ya dari sekian banyak tadi berkaitan dengan kompetensi inti tadi. Ada 3 kompetensi itu. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Ya, itu sudah dijalankan. Mungkin di mendengar aktif. Ya, kalau tadi itu sangat luar biasa, Pak Yolan sudah sangat luar biasa dengan setia mendengar, dan juga itu masuk di prinsip juga. Di prinsip itu ada kemitraan. Ya, bagaimana seorang coach itu menghargai coach sebagai kesetaraan gitu. Ada satu hal mungkin yang perlu diperbaiki dari Pak Yolan tuh senyumnya. Ya, bagaimana menanggapi dengan rileks, dengan senyum. Itu yang tidak saya lihat. Ya. Siap, Bapak. Karena saya lihat coach tadi dia senyum-senyum terus. Dari Baik. harapannya mungkin mengharapkan Pak Yolan juga bisa. Ya, hanya itu saja. Mungkin Lebihnya ekspresi, itu Pak ya, sangat luar ekspresi biasa. antara Ekspresi, ya benar. keterikatan Oke, antara ekspresi. apa yang disampaikan Oke. dengan pembawaan diri, begitu Bapak ya? Iya, oke, luar biasa. Luar biasa. Ya, lalu yang itu sudah ya. Yang berikut kira-kira bagaimana rencana tindak lanjutnya? Oke, baik, terima kasih banyak Bapak untuk masukannya yang sangat luar biasa bagi saya. Tentu rencana tindak lanjut saya nih ke depannya saya akan berusaha semaksimal mungkin lebih giat lagi dalam belajar terkait dengan bagaimana kompetensi coaching ini dapat dilakukan dengan efektif. Terlebih khusus atas masukannya untuk senyum, mungkin perlu diperhatikan lagi keterkaitan antara apa yang disampaikan dengan semacam mimik ya, mimik. Jadi Oke, saya ya. akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyesuaikan dengan apa yang sudah diharapkan tadi. Kira-kira begitu. Ya. Baik, Pak Yolan. Jadi kan Pak Yolan ini semua kita nih guru ya. Pada akhirnya nanti kegiatan-kegiatan seperti ini akan bermanfaat untuk kita bisa menjalankan itu atau menerapkan itu di sekolah. Kira-kira kita jangan dulu bicara tentang kehidupan masyarakat, kita bicara di lingkungan sekolah. Adakah kelompok atau orang individu yang bisa membantu Pak Yolan untuk bisa mengembangkan potensi ini? Oke, baik Pak. Tentu rencana tindak lanjut saya tadi nih mungkin saya lupa sampaikan. Minggu depan saya akan berusaha semaksimal mungkin di sekolah akan memperhatikan atau mengimplementasikan terkait dengan coaching ini. Kemudian tentu yang bisa membantu saya itu adalah rekan guru di sekolah, kemudian Bapak Kepala Sekolah. Tentunya juga saya akan selalu terbuka untuk bertanya kepada teman-teman CGP hebat, Bapak Fasilitator juga dengan pengajar praktik untuk memahami terkait dengan coaching ini. Begitu. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada beberapa elemen tadi yang
bisa dilibatkan baik rekan guru atau rekan sejawat itu, kepala sekolah, bahkan sudah sampai ke tingkat CGP ya, sampai dengan sektor itu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana inisiatif untuk bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri Pak Yolan. Baik, itu saja hal-hal yang mungkin saya bisa sampaikan atau masukan dari saya sebagai supervisor. Selanjutnya mungkin bisa disimpulkan kira-kira dari diskusi kita, dari apa yang bisa diambil makna untuk bisa dibawa pulang ke sekolah nanti. Oke, baik. Terima kasih banyak, Pak Lois. Sungguh sangat luar biasa sekali. Saya menyimpulkan untuk kegiatan kita sore hari ini terkait dengan coaching. Pentingnya untuk proses coaching itu, kompetensi dari coaching itu semestinya harus ditingkatkan lagi. Ada 3 kompetensi: mendengarkan aktif, kemudian hadir penuh, dengan menyampaikan pertanyaan berbobot. Ya, selain dari 3 itu, penting juga pada saat proses coaching itu kita mengikuti alur, ya, alur coaching itu ya kita pahami itu adalah alur Tirta, sehingga coaching yang kita lakukan itu dapat berjalan dengan efektif bagi si coach, sehingga coach bisa menyampaikan persoalan yang dihadapinya sehingga akhirnya mendapatkan solusi bersama sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Jadi saya pikir begitu Bapak Supervisor, itu saja yang mungkin saya sampaikan. Terima kasih banyak untuk waktunya, sungguh sangat luar biasa masukan bagi saya hari ini. Terima kasih Pak Lois. Ya. Terima kasih Pak Yolan. Saya tidak perlu simpulkan lagi karena apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yolan itu sudah sangat luar biasa, sudah menjadi keterwakilan dari materi-materi yang sudah kita diskusikan berkaitan dengan kompetensi inti dan juga penerapan alur Tirta. Saya ucapkan selamat untuk Pak Yolan dan Pak Yeri. Terima kasih sekali lagi dan kita akhiri. Selamat sore. Oke, baik. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Selamat sore.